خالصة من كل داء، وانا يا نبي مليان حنان ما يحسوش. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi ja'ala ramadana shahran mubarakan wa farada alaina syiyam liajil taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, rawahul Ibnu Majah. Yang kami hormati dan kita sama-sama muliakan Bapak Ketua Pelanting Agama Palu, Bapak Wakil Ketua, rekan-rekan para hakim, rekan-rekan para pejabat Pelanting Agama Palu, serta hadirin dan hadirat rahimakumullah, serta pemirsa channel YouTube PTA Palu yang kami hormati. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita memperbanyak bersyukur kepada Allah SWT, karena semakin banyak kita bersyukur, maka semakin banyak nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Kalau kita banyak bersyukur kepada Allah SWT, maka Allah akan menjamin dari asap dan musibah. Allah berfirman, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wa qala aidan, wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Salawat dan salam marilah kita senantiasa menyampaikan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena membaca selawat kepada beliau adalah kewajiban kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, permohonan maaf saya dulu kepada Ketua Takbir. Ternyata judul yang saya lihat di sini berbeda dengan judul apa yang saya lihat. Di judul saya itu yaitu manfaat puasa ibadah menurut Al-Quran dan Hadis. Yang itu yang pada tanggal 27 Februari Ketua Takmir men-share bahwa saya mendapat judul yaitu manfaat puasa Ramadan ditinjau dari Al-Quran dan Hadis. Ya, oleh karena itu pada saat ini, karena saya baru dengar ini, walaupun mungkin di-share di grup WA, tapi yang saya lihat yang pertama yang 27 ternyata ada yang di-share terakhir itu. Ya, karena kebetulan ya saya sedang membuka HP waktu saya sakit dan kembali uang saya. Baiklah, mudah-mudahan permohonan maaf ini dapat diterima ya. Ya, alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah dan pemirsa channel YouTube Pengantin Agama Palu yang dimanapun saja berada, puasa yang kita lakukan pada hari ini telah memasuki hari ke-10. Menurut jadwal puasa pada tahun ini adalah selama 30 hari, baik ru'yatul hilal maupun hisab, mereka berpuasa selama 30 hari semua. Maka pasti kita semua telah mengetahui bagaimana manfaat
puasa menurut Al-Quran, sebagaimana yang saya katakan tadi, yang saya bacakan tadi di awal kultum ini, dalam surah Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inti dari ayat ini bahwa puasa yang kita laksanakan itu agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan manfaat puasa menurut al-hadis, sebagaimana yang saya bacakan juga tadi, bahwa ada hadis Nabi yang berkata, Nabi SAW berkata, sumu tasihu, maka berpuasalah itu supaya kamu sehat. Namun berdasarkan bacaan saya di dalam kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh para ulama mufassirin dan para perawi hadis, maka kita akan ketemukan manfaat puasa, baik puasa Ramadan secara khusus yang kita laksanakan saat ini maupun puasa yang dilaksanakan di luar bulan Ramadan, seperti puasa Senin dan puasa Kamis. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan ini kami akan mengungkapkan manfaat puasa ditinjau dari manfaat puasa secara spiritual. Yang kedua, manfaat secara fisik, dan manfaat puasa secara mental. Manfaat puasa yang pertama adalah ditinjau dari segi spiritual, yaitu berdasarkan surah Al-Baqarah 183 tadi, yaitu meningkatkan ketakwaan. Puasa dapat membantu meningkatkan kesadaran dan ketakwaan, sehingga timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita sudah menjadi orang bertakwa? Apa balasan orang-orang kalau kita sudah menjadi takwa? Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Ada juga ayat yang lain mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Ya. Kemudian ayat yang lain dikatakan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yusim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Kemudian selanjutnya manfaat puasa ditinjau dari spiritual yang kedua, yaitu menghapus dosa. Puasa dapat menghapus dosa, tapi hanya dosa-dosa tertentu. Sebagaimana yang pernah saya katakan dalam pembinaan mental beberapa bulan yang lalu, bahwa di dalam diri kita ini manusia ada 4 macam dosa. Ada yang namanya dosa materi kepada Allah, dosa non materi kepada Allah, dosa materi kepada sesama manusia, dan dosa non materi kepada sesama manusia. Jadi kalau kita memperhatikan keempat jenis dosa ini, maka kemungkinan besar, hanya hipotesa saya ini, kemungkinan besar dosa terhapus dengan berpuasa adalah dosa non materi. Ya, non materi kepada Allah, seperti dosa kecil, tidak bersalat, tidak puasa, itu bisa menghapuskan dosa-dosa dalam berpuasa. Tapi ataupun dosa besar seperti berzina, seperti minum-minum khamar dan lain-lain. Tapi dengan catatan, apabila laksanakan hal-hal demikian, diakhiri dengan permintaan taubat, bahwa saya bertobat kepadamu ya Allah, tidak akan mengulangi lagi.
tapi kalau udah minta taubat tidak akan minum khamar untuk berjudi umpama, namun dilakukan itu tidak akan terhapus dosa-dosa kita. Selanjutnya saya singkat saja ini karena waktu. Kemudian manfaat puasa dari segi fisik. Tadi spiritual, yang sekarang fisik. Kalau ada di antara kita yang hadir ini, ada yang merasa gemuk, ibu-ibu umpama mau diet karena merasa gemuk, maka puasa juga dapat mengurangi berat badan. Terbukti, biasa kalau udah Ramadan atau di awal bulan Syawal juga dengan berpuasa bisa membersihkan tubuh dari racun-racun yang ada di dalam tubuh. Begitu pula dengan zat-zat yang berbahaya, dapat mengatur gula darah dan tekanan darah, mengurangi risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, meningkatkan kemampuan tubuh untuk menghasilkan sel-sel darah merah dan putih dalam tubuh, dapat melawan penyakit dari infeksi. Ini kata dokter. Karena yang ngomong dokter ya, saya kutip ini pernyataan dokter mengatakan bahwa puasa itu dapat mengurangi atau dapat mengobati penyakit apa yang saya katakan tadi. Penyakit-penyakit yang dapat menyembuhkan dan mengurangi sebagaimana yang saya kemukakan tadi seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung dan lain, harus kita percaya karena dokter yang bilang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan para pemirsa YouTube yang kami muliakan, banyak hadis Nabi yang menjelaskan puasa dan kesehatan yang bisa kita dengar, antara lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah maka kamu akan sehat. Hadis yang lain mengatakan puasa adalah pembersih jiwa dan pengobatan bagi penyakit. Juga hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai dari api neraka dan puasa adalah pengobatan bagi penyakit. Hadis riwayat Bukhari. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, manfaat puasa ditinjau dari segi mental. Orang yang berpuasa dapat meningkatkan kesabaran. Ini dapat meningkatkan, berarti tidak semua bisa. Dapat meningkatkan kesabaran dan ketabahan menghadapi cobaan. Ada orang berpuasa tapi tidak sabar, tidak sabar. Berarti dia tidak dapat manfaatnya puasa. Ya. Oleh karena itu saya katakan dapat meningkatkan. Tidak semua orang yang berpuasa dapat meningkatkan kesabaran dan ketabahan cobaan apa yang dihadapi. Biasanya kalau kita puasa ada yang kasih marah-marah, kita biasa rendam kemarahan kita. Dibanding kalau tidak puasa, kalau ada yang kasih marah-marah kita, langsung kita balas. Nah, itulah bedanya. Orang berpuasa dikasih marah orang lain, dan orang yang tidak puasa dikasih marah oleh orang lain. Mudah-mudahan puasa kita nanti ini, walaupun kita tidak berpuasa, tetap kesabaran dan ketabahan itu ada pada kita. Manfaat puasa juga mengurangi stres dan mengurangi kecemasan. Coba kalau kita pikir, anak buat masalah, banyak kebutuhan mau dibeli, tapi keuangan berkurang dan lain-lain. Kalau terjadi demikian, dengan puasa kecemasan itu dapat berkurang. Ya, mudah-mudahan walaupun THR-nya ini lambat,
diturunkan oleh Menteri Keuangan, ya kecemasan itu berkurang karena kita berpuasa, ya kecuali kalau kita tidak berpuasa dan THR tidak dan gaji 13 tidak keluar, ya mungkin kecemasan wajar kalau ada karena tidak ada puasa yang menghalangi. Selanjutnya, meningkatkan manfaat puasa yang lain ialah meningkatkan kedisiplinan dan kemampuan mengontrol diri. Tentang ini saya tidak akan membahas karena berdasarkan judul-judul yang ada di sini bahwa sudah ada yang bahas. Karena itu saya lanjut ke manfaat puasa dari segi sosial, yaitu meningkatkan empati orang dengan puasa, empati kita dan kesadaran akan kebutuhan orang lain. Dengan berpuasa tidak makan, tidak minum di siang hari dan tidak berhubungan sama istri walaupun halal, kita dapat merasakan bagaimana orang miskin itu keadaan mereka makan sehari, mungkin besok tidak makan lagi, ya. Oleh karena itu manfaat puasa ini dari segi sosialnya itu ada empati kepada kita, bagaimana merasakan orang-orang yang tidak punya, yang ada di makan hari ini maupun tidak ada dimakan besok hari. Terutama yang saya maksudkan sini kebersihan hati. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, qala Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat atau orang-orang yang bersih hatinya, dan Allah pula menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dengan ayat ini kita dapat pahami bahwa Allah menegaskan kepada kita yang sifatnya rohani, yang rohani itu dalam harus didahulukan karena rohani itu lebih penting dari yang lain. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Maidah ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullaha antum bihi mu'minun." Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu, makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa apa yang kita makan, apa yang kita makankan kepada istri, apa yang kita makankan kepada suami atau keluarga yang lain, semuanya bersumber yang halal. Ini harus didahulukan karena makanan yang halal yang kita makan itu akan mempengaruhi rohani. Bukan siti rohani, kan kalau ada namanya siti rohani sini, mempengaruhi rohani kita. Sedangkan di dalam ayat tadi itu yang baik dan bergizi itu berdasarkan ayat tadi itu disebutkan setelah kata halal. Mengapa demikian? Karena makanan yang baik dan bergizi hanya akan mempengaruhi jasmani, hanya akan mempengaruhi jasmani kita. Mungkin bikin jasmani kita sehat, mungkin bikin badan kita gemuk dan lain-lain. Sebab kalau rohani kita sudah rusak, maka harga diri akan runtuh. Tetapi kalau hanya jasmani rusak dan rohani masih sehat, maka insya Allah nilai diri masih tetap tinggi dan masih dihormati Allah. Demikianlah yang saya sampaikan pada hari ini. Permohon maaf karena suara saya agak tersendat-sendat karena gangguan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wabillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشهد أن
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار Kami bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ridhoilah kami akan syurga-Mu. Dan jauhilah kami dari siksaan api neraka. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka Sesungguhnya Engkau Maha memaafkan, suka maka maafkanlah Engkau. Wahai yang Maha